Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ahmad Karisma. Sudah lama ya kita tidak bersua, sudah lama kita nggak sharing-sharing, ngobrol gitu ya. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih kasih kita kesempatan, Allah masih kasih kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berjumpa kembali gitu ya, meskipun secara online, secara nggak langsung lewat podcast ini. Untuk podcast-podcast kita ke depannya insya Allah kita akan ngebahas perihal muslimah. Jadi akan ada beberapa tema yang akan kita bahas. Untuk episode perdana kali ini kita akan mulai dari bahasan terkait fitrah wanita. Di sini tentunya aku nggak sendiri ya, kita kedatangan narasumber kita kali ini insya Allah ya sangat inspiratif, pasti bakal banyak gitu kita bisa ngambil insight, hikmah, dan pembelajaran dari sharing kita kali ini insya Allah. Nah, narasumber kita kali ini juga adalah alumni Karisma, beliau dari GF Awas. Langsung aja tanpa berlama-lama. Halo, Assalamualaikum Teh Hili. Halo Teh Sri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Teh kabarnya hari ini? Wah, jadi auto flashback masa-masa di Karisma ya. Kalau ditanya gitu ya jawabannya harus semangat ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat Teh Sri. Tata gimana? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, sehat juga Teh. Alhamdulillah. Tadi kabarnya hari ini ya. Kalau kabar perasaannya gimana Teh hari ini? Berbagai perasaan apa yang udah dirasain Teh hari ini? Senangkah, bahagia, atau ada rasa sedih? Wah, ini menarik ya, pertanyaannya jadi perasaan ya. Oke, gak apa-apa ya. Berbicara soal perasaan tentunya sebagai seorang muslim harus selalu bahagia ya. Karena dari bahagia ya nantinya akan jauh lebih merasakan kenikmatan Allah. Jadi insya Allah di hari ini perasaan Teteh senang, apalagi disambut nih sama Teh Sri, diundang lagi di Karisma ini suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan teramat sangat begitu Teh. Alhamdulillah ya. Oke. Nah nih Teh, biar lebih enak gitu ya kita ngobrol ke depannya. Apalagi mungkin di sini yang mendengarkan banyak gitu ya dari GF baru yang baru ini masuk gitu di periode 40. Nah, supaya lebih kenal nih sama Teh Yuli gitu ya. Mungkin boleh dari Teh Yuli perkenalan dulu nih Teh, sama mungkin kesibukannya sekarang lagi ngapain aja nih. Ya, berbicara kesibukan ya. Pastinya harus sesuai dengan bahasan kita ya. Harus disibukkan selalu dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan fitrah. Tapi itu bahasanya nanti ya. Jadi sekarang lebih khusus lagi, saya sekarang udah kerja di konsultan, namanya PT Surapati Hidroenergi. Itu masih di Bandung juga ya, itu Bagus Ismail. Dan Tata di sana alhamdulillah diamanahkan jadi junior engineer gitu di bidang lingkungan ya. Terus selain kerja juga alhamdulillah mengikuti berbagai macam volunteer, mulai dari lembaga kemanusiaan, komunitas, sampai ke pemuda masjid gitu. Jadi ada hayu atau berbagi, dan sekarang momennya lagi Zulhijjah, ikutan juga di Kurban Festival. Terus di sini juga diamanahkan jadi tim HRD di Pemuda Kifah, jadi masjid dekat rumah, gimana mengembangkan program-program internal dan eksternal untuk memajukan masjid. Begitu Teh Sri. Masya Allah, cukup banyak ya Teh. Dan apa ya, di kondisi seperti sekarang gitu ya, Masya Allah sekali. Tapi Teh nggak jadi batasan gitu untuk Teh Yuli terus berkontribusi ya di beberapa komunitas-komunitas tadi. Menunjukkan banget ya Teh, harus memang seperti itu gitu, harusnya sosok seorang muslim gitu ya Teh, semangatnya tetap ada gitu ya di dalam kondisi seperti apapun. Ya, betul banget Teh Sri. Nah nih Teh, kali ini kita bakal bahas tentang fitrah wanita. Ya, tentang fitrah wanita. Mungkin
apa sih teh fitrah itu gitu. Sebelum kita bahasan lebih panjang gitu ya, pasti kan kita pengen dulu nih kenalan sama si fitrah ini tuh apa sih? Oke. Menarik ya ngobrolin fitrah ini, sering banget kita dengar mulai dari abis Ramadan ada zakat fitrah. Terus kalau lagi lebaran, ayo kita kembali ke fitrah. Kayak sering banget kita dengar kata fitrah ini ya. Bahkan banyak nama-nama teman kita juga ada fitrahnya ya. Wah, ini menarik nih buat kita bahas. Tapi sepertinya sebelum kita bahas ke apa itu fitrah, kita perlu dulu nih tahu sebenarnya apa sih hal yang bikin kita harus tahu fitrah. Ya ibarat misalnya Teh Sri mau masuk ke Karisma, kan yang dicari bukan ngapain aja di Karisma, bukan kan, tapi harusnya nyari tahu dulu kenapa sih Teh Sri pengen ke Karisma gitu. Start with why ya Teh. Ya betul, start with why. Dan sekarang kita akan mulai dari itu, dari why-nya dulu nih. Apa sih yang bikin kita tuh harus banget tahu fitrah kita, apalagi kita sebagai seorang perempuan, begitu. Nah, dikutip ya, kalau misalnya kita sebagai seorang muslim, ya seharusnya punya landasannya. Dan kita lihat Quran surat 41 ayat 53. Nah, saya bacakan ya. Di sana Allah berfirman bahwa akan kami tunjukkan ayat-ayat kami di dunia dan di dalam diri mereka agar kebenaran tampak bagi mereka. Nah, ini udah satu ayat yang nunjukin kita tuh penting banget nih tahu fitrah kita itu apa. Yang kedua, saya ambil quotes dari Ustadz Fakhruddin Faiz. Beliau pakar filsafat, nanti bisa ya teman-teman cari. Beliau bilang bahwa fitrah manusia ini merupakan kunci dari lahirnya rasa kemanusiaan. Dan satu lagi dari ulama besar, yaitu dari Al-Maraghi, beliau bilang, bukan dari Al-Maraghi, tapi dari Imam Ghazali ya. Beliau bilang bahwa pengetahuan tentang diri adalah kunci pengetahuan tentang Tuhan. Wah, menarik nih. Kira-kira Teh Sri ini, kalau dengerin tadi ayat-ayat Quran, terus tadi kata-kata dari Imam Ghazali dan Ustadz Fakhruddin Faiz, udah nangkep belum? Kenapa sih kita butuh belajar fitrah ini? Kalau aku belum nangkep sih Teh, kenapa gitu ya? Kenapa kita harus belajar fitrah? Tapi dari yang tadi Teteh sampaikan, dari Al-Quran, hadis, dan quotes, aku bisa ketangkep gitu. Ada 3 poin yang perlu di-highlight gitu ya. Ada tentang kebenaran, ketuhanan, dan juga tentang jiwa kemanusiaan. Nah, jadi timbul pertanyaan sih Teh. Jadi dari 3 poin tadi mungkin ya Teh, apa sih hubungannya gitu ya kita memahami 3 poin tadi dengan kenapa kita harus memahami fitrah. Nah, betul banget, pertanyaan yang bagus. Karena dengan 3 pertanyaan itu, tadi 3 kata itu ya, ada kebenaran, Tuhan, dan rasa kemanusiaan, itu yang jadi alasan paling kuat kita untuk mempelajari fitrah. Karena semua umat manusia yang ada di muka bumi ini mencari satu tujuan, yaitu kata tenang. Coba ya, buat pendengar juga, coba kita bayangkan manusia mana yang tidak mencari ketenangan. Semua orang tuh sebenarnya nyari ketenangan loh. Sekarang kita kuliah, tujuannya apa? Oh, mencari ilmu. Kebanyakan nyari ilmu terus ngapain? Oh, biar kerjanya gampang, biar nanti dapat uang. Kalau misalnya orientasi kita masih duniawi gitu ya. Ya, itu realistisnya kita lah ya, sebelum kita bahas akhirat yang orientasinya jauh lebih panjang. Sekarang orang tua kita mendidik kita buat apa? Biar kita hidupnya enak, biar kita nggak susah. Atau biar apalagi kita berorganisasi. Dulu zaman Teteh masih mewawancarai para CP gitu ya, kalau ditanya buat apa? Nyari relasi, nyari pengalaman. Intinya buat apa? Goalsnya adalah untuk mencari ketenangan juga. Nah,
di sanalah artinya ketika semua orang butuh ketenangan, kebahagiaan, maka kuncinya adalah di fitrah. Ketenangan itu akan didapatkan oleh orang-orang yang memahami fitrahnya.